Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesti Yuliani dengan NIM 1914070111. Baiklah, dalam video panduan kerja mahasiswa ini, saya telah membuatnya sesuai dengan kriteria penilaian, yang mana pertama yaitu judul proposal terdiri dari maksimal 20 kata, mudah dipahami, dan menggambarkan variabel penelitian. Yang mana judul proposal saya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis Vlog Now terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada tema 2 materi sistem pernafasan manusia kelas 5 SD. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kondisi ideal yang diharapkan yaitu berisi penjelasan tentang variabel Y, yang mana berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki pada abad 21. Variabel ini penting untuk diteliti karena terutama untuk anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Seperti halnya dalam proses pembelajaran IPA, siswa dituntut untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitannya dengan mata pelajaran yang akan diangkat, yaitu adalah perlunya siswa agar menjadi pemecah masalah yang tangguh, pembuat keputusan yang matang, menjadi pemikir yang mandiri, dan mampu menghadapi tantangan dunia yang akan datang. Kaitannya dengan ajaran Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 90-91 tentang berpikir kritis, yang dimaknai sebagai pendekatan diri kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua yaitu kondisi real yang terjadi berkaitan dengan variabel Y tersebut. Permasalahan yang berkaitan dengan variabel Y yaitu berdasarkan pada kenyataannya di lapangan saat ini, kemampuan berpikir kritis sekolah dasar sangatlah lemah. Dilihat dari respon siswa saat melakukan tanya jawab, kurangnya minat belajar dan membaca buku. Selanjutnya, bukti-bukti kalau memang ada masalah pada aspek ini, yaitu menurut hasil PISA pada tahun 2012, skor literasi Indonesia adalah 382 dengan peringkat 64 dari 65 negara. Dan pada data tersebut dipaparkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa sangatlah lemah dan rendah. Selanjutnya, kemungkinan penyebab timbulnya masalah yang berkaitan dengan variabel Y tersebut rendahnya penyebab masalah itu perlu ditinjau dari aspek guru dan siswa. Rendahnya kemampuan berpikir kritis disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dari faktor guru dan siswa. Faktor guru yaitu guru dalam proses pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik minat belajar siswa dan tidak bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan selanjutnya faktor dari siswa yaitu dalam proses pembelajaran, siswa tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, dan kemampuan menganalisa siswa dalam memahami pembelajaran masih lemah, seperti dalam menjelaskan dan menyimpulkan pembelajaran, bukan dari pikiran yang malahan masih menggunakan bahasa buku. Dari faktor-faktor guru dan siswa tersebut, tidak ditemukannya kecocokan antara gaya mengajar guru dengan kebiasaan belajar siswa yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, implikasi masalah, yaitu jika masalah ini tidak diatasi, apa yang akan terjadi dalam masa pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Yang akan terjadi dalam jangka pendek yaitu kemampuan berpikir kritis siswa ini tidak diatasi,
siswa susah memahami pembelajaran dengan baik, sedangkan dalam jangka panjangnya, siswa tidak bisa untuk berpikir kritis dan kaku untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, jika keterampilan berpikir kritis ini tidak diatasi, maka warga negara Indonesia tidak bisa menghadapi tantangan zaman yang lebih kompleks ke depannya. Selanjutnya, hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah atau peneliti sebelumnya untuk mengatasi masalah tersebut, yang mana mengingat pentingnya berpikir kritis, maka penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah melakukan yaitu dengan cara mengembangkan media pembelajaran berbantuan game Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang mana penelitian tersebut belum menggunakan media pembelajaran video animasi berbasis Vlog Now terhadap kemampuan berpikir kritis siswa yang berfokus pada siswa kelas 5 semester 1 tema 2 subtema 3. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan mengupayakan melakukan revitalisasi kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. Selanjutnya, solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah. Yang pertama yaitu kata pengantar tentang solusi yang ditawarkan. Untuk mengatasi masalah yang terdapat pada kemampuan berpikir kritis ini, peneliti menggunakan pengembangan media pembelajaran berbasis Vlog Now terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Peneliti memilih solusi ini karena dengan video pembelajaran yang dibuat tersebut bisa mengajarkan peserta didik untuk bisa menyelesaikan permasalahan dengan berpikir yang kreatif, inovatif, dan mampu untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya. Selanjutnya, perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Rashid pada tahun 2019 itu pengembangan media pembelajaran berbantuan game Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dari penelitian tersebut belum menggunakan media berbasis Vlog Now, tetapi menggunakan media berbantuan game Android, yang mana dari penelitian tersebut ada pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan media pembelajaran berbantuan game Android. Selanjutnya, solusi yang dipilih untuk mengatasi masalah sehubungan dengan judul penelitian, yang mana solusi kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilatih melalui proses pembelajaran yang mendukung, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Vlog Now terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, kelebihan dari media pembelajaran yang akan dilakukan yaitu melalui video pembelajaran yang dibuat, maka bisa menarik siswa untuk berpikir, menganalisa, dan memahami apa yang dijelaskan dalam video pembelajaran tersebut. Dari video pembelajaran tersebut, siswa tersebut bisa untuk berpikir kritis dan memahami dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Vlog Now terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada tema 2 materi Sistem Pernafasan Manusia kelas 5 SD. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Masalah yang telah diungkapkan di latar belakang akan diidentifikasi, yang mana berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, yaitu yang pertama, menyikapi tantangan abad 21 dibutuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun kenyataannya, kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah atau lemah. Yang kedua yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mendukung. Yang ketiga, kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa akan
berdampak bagi peserta didik untuk menghadapi tantangan zaman yang lebih kompleks. Selanjutnya yang keempat, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pengembangan media pembelajaran berbantuan game Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran berbasis Vlognow pada kelas 5 SD dan hanya berfokus pada satu pembelajaran IPA. Media pembelajaran ini belum berbentuk tematik. Selanjutnya, batasan masalah, yang mana berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang, maka peneliti membatasi masalahnya dari identifikasi dengan mengembangkan media pembelajaran berbasis Vlognow terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada tema 2 materi Sistem Pernafasan Manusia kelas 5. Uji kelayakan media pembelajaran berbasis Vlognow meliputi 3 aspek. Yang pertama, validitas media pembelajaran berbasis Vlognow terhadap kemampuan berpikir kritis oleh beberapa ahli atau pakar, yaitu validitas dari segi bahasa, materi, dan media yang diperoleh dengan angket. Selanjutnya yaitu praktikalitas media pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dari segi aspek kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, manfaat dan kelayakan media pembelajaran yang diperoleh dari angket. Yang ketiga yaitu efektivitas media pembelajaran berbasis Vlognow terhadap kemampuan berpikir kritis dari segi berpikir kritis yang diperoleh melalui angket dan hasil tes soal. Selanjutnya, rumusan masalah. Perumusan masalah sudah dinyatakan dengan kalimat pertanyaan dan menunjukkan hubungan antar variabel. Berdasarkan identifikasi dari permasalahan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis Vlognow terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 5 SD? Yang kedua, apakah kualitas media pembelajaran berbasis Vlognow terhadap kemampuan berpikir kritis kelas 5 SD dalam pembelajaran IPA dilihat dari segi valid, praktis, dan efektif? Selanjutnya, tujuan penelitian harus sinkron dengan rumusan masalah yang dikemukakan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran berbasis Vlognow terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas media pembelajaran berbasis Vlognow terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 5 dalam pembelajaran IPA dilihat dari segi valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, kegunaan atau manfaat penelitian. Dinyatakan manfaatnya untuk siapa dan apa manfaat yang telah didapatkan, terutama manfaat tersebut untuk guru, penulis atau mahasiswa, dan bagi siswa. Yang mana kegunaan dari penelitian ini sangatlah banyak. Secara teoritis, penelitian ini jadi bahan kajian bagi peneliti lain dan untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya, bagi guru, bisa memberikan inovasi baru tentang media pembelajaran, wawasan pengetahuan, kreativitas bagi pendidik dalam menggunakan media pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, dengan guru mengetahui media pembelajaran tersebut yang terbaru dan dapat menerapkannya, siswa dalam proses pembelajaran lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan baik. Sedangkan bagi peneliti sendiri, yaitu menambah pengalaman baru dan mengasah keterampilan sebagai calon pendidik. Penjelasan istilah diperlukan bila variabel atau kalimat pada judul penelitian mengandung kekhasan atau keunikan. Yang pertama yaitu media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Yang kedua yaitu Vlognow adalah salah satu aplikasi edit video Android yang menyediakan berbagai fitur menarik yang dibutuhkan untuk mempercantik tampilan video. Yang ketiga yaitu berpikir kritis
adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisa fakta untuk membentuk penilaian dan kemampuan untuk mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, memproses informasi secara kreatif dan logis. Selanjutnya, tambahan untuk penelitian R&D. Yang pertama, spesifikasi produk. Untuk penelitian pengembangan, berisi tentang karakteristik produk yang akan dikembangkan. Baiklah, pengembangan media pembelajaran yang akan dibuat dalam penelitian ini yaitu video pembelajaran menggunakan aplikasi VlogNow. Dengan aplikasi ini, bisa membuat video pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pengembangan media ini berfokus pada pembelajaran tematik kelas 5 tema 2 subtema 3. Karakteristik media yang akan dibuat yaitu video animasi berupa suara, musik, gambar, animasi yang menarik sehingga bisa membuat siswa itu berpikir. Video tersebut ditampilkan melalui infocus atau laptop. Bedanya produk yang dikembangkan dengan produk sebelumnya yaitu yang akan dibuat itu video pembelajaran tematik kelas 5 tema 2 subtema 3, sedangkan yang sebelumnya pada kelas 3 dan tidak bertujuan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Asumsi produk yang bisa digunakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, proses pembelajaran kurikulum 13 dituntut untuk melaksanakan secara saintifik yang didukung dengan prinsip yang perlu ditetapkan pada kurikulum 2013 adalah kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran, maka dibuatlah media pembelajaran yang berupa video animasi berbasis VlogNow. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Yang mana keterbatasan penelitian pada penelitian ini yaitu pertama, materi yang dibahas dalam pengembangan media ini membuat materi yang ada pada tema 2 subtema 3 Sistem Pernafasan Manusia kelas 5 semester 1. Yang kedua yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis VlogNow terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD menggunakan model pengembangan 4D. Yang ketiga, media pembelajaran yang dikembangkan hanya diuji cobakan kepada peserta didik kelas 5 SD. Baiklah, selanjutnya masuk kepada bab 2 kajian pustaka atau kajian teori. Yang mana yang pertama landasan teori. Landasan teori yaitu memuat instrumen dan kualitas produk bagi penelitian R&D. Yang pertama yaitu media pembelajaran. Gagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsang untuk belajar. Sedangkan Briggs berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar, buku, film, kaset. Selanjutnya, menurut Wina Sanjaya, media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang mana fungsi dan manfaat media pembelajaran menurut Livy dan Lenta mengembangkan fungsi pertama yaitu fungsi atensi yang mana dapat menarik dan mengarahkan. Yang kedua, fungsi efektif kenikmatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi kognitif yaitu temuan-temuan penelitian. Sedangkan yang keempat, fungsi kompensatoris yaitu hasil-hasil penelitian. Selanjutnya, penelitian dalam pengembangan ini yaitu dalam penelitian ini itu melakukan penelitian pengembangan, yang mana penelitian pengembangan ini menurut Bohr Engel adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan merupakan sebuah penelitian biasanya digunakan dalam pendidikan yang dikenal dengan istilah R&D. Yang ketiga yaitu berpikir kritis, yang mana berpikir kritis ini adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisa fakta untuk membentuk penilaian. Menurut Angelo 1995, berpikir kritis adalah mengaplikasikan kegiatan rasional
Kegiatan berpikir yang tinggi yang meliputi kegiatan menganalisa, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi. Yang keempat yaitu Vlog Now atau VN merupakan sebuah media yang sebuah media yang berfungsi membuat video dengan beragam fitur seperti memotong cuplikan video, blur latar belakang, penambahan lagu, dan lain-lainnya. Yang mana kelebihan dari VN ini memiliki berbagai macam fitur, berbagai macam animasi, green screen, intro YouTube, bebas watermark, dan kejelasan audio yang bagus. Selanjutnya hasil penelitian terdulu yang relevan. Yang pertama, Tiara DKK 2018, pengembangan multimedia interaktif pada pembelajaran materi jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil pengujian dikategorikan layak dan sangat baik dari segi validitas, dan untuk kepraktisan dikategorikan sangat baik dan dengan skor rentan antara 3,5 sampai 4,0. Sedangkan menurut Fitriah 2022, pengembangan media pembelajaran video animasi berbasis Vlog Now pada materi wujud benda kelas 3 SD. Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan kedua penelitian sebelumnya yaitu terletak pada kelas yang mana peneliti memilih kelas 5 dengan semester 1 dengan materi tema 2 subtema 3. Selanjutnya untuk penggunaan media pembelajaran berbasis VN dan kemampuan berpikir kritis, yang mana penelitian yang sebelum-sebelumnya belum menggunakan berbasis Vlog Now atau VN, dan ada yang menggunakan VN tetapi tidak bertujuan untuk kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya yang ketiga, kerangka berpikir, yang mana kerangka berpikir dalam penelitian pengembangan ini berawal dari permasalahan kurangnya penggunaan media pembelajaran dan lemahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Dari permasalahan tersebut, penulis mendapatkan sebuah solusi, yaitu membuat media pembelajaran video animasi berbasis Vlog Now terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, dengan harapan kemampuan berpikir kritis siswa meningkat dan mampu untuk menghadapi tantangan zaman yang lebih kompleks. Jika permasalahan ini tidak diatasi, maka kemampuan berpikir kritis siswa lemah dan kalah saing di masa yang akan datang. Kerangka berpikirnya seperti pada layar yang ada, yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran, yang mana kemampuan berpikir kritis siswa ini rendah. Jadi perlunya media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis rendah siswa. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis Vlog Now terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian, yang mana jenis penelitian dan desain penelitiannya. Jenis penelitian yang saya pilih yaitu penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D, atau disebut juga dengan penelitian pengembangan, yaitu model penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dengan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Sugiono, pengembangan bersifat longitudinal atau bertahap. Selanjutnya, model pengembangannya. Model pengembangan yang digunakan yaitu 4D oleh Siva Sialam, Viagarajan, dan Samuel. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan. Yang pertama, define, design, development, dan disseminate. Yang mana selanjutnya prosedur pengembangan. Define, pada tahap ini peneliti mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pendidik dan peserta didik. Selanjutnya desain, yaitu peneliti melakukan perancangan media pembelajaran. Yang ketiga development, yaitu tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan bentuk akhir perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan hasil pakar ahli dan praktisi dan hasil uji coba. Yang keempat yaitu disseminate atau penyebarluasan, yaitu melakukan penyebarluasan pengembangan media pembelajaran, misalnya di kelas lain
oleh pendidik yang lain. Populasi dan sampel pada penelitian R&D ini tidak digunakan. Selanjutnya, membuat instrumen penelitian, yang mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen validitas. Instrumen penelitian ini berupa lembar validasi dari ahli isi, ahli media, ahli bahasa, pendidik. Validasi instrumen dapat dilihat dari hasil angket yang disebarkan. Yang kedua yaitu instrumen praktikalitas. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui praktikalitas media pembelajaran berbasis Flocknow adalah menggunakan angket. Angket disebarkan kepada peserta didik dan diisi terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis Flocknow terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada tema 2 materi sistem pernafasan manusia. Selanjutnya ketiga, instrumen penelitian. Instrumen efektivitas. Tingkat keefektifan diukur dari peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Instrumen yang digunakan berupa angket terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Validitas instrumen penelitian ini menggunakan angket. Untuk menguji kevaliditan dari validasi instrumen menggunakan skala Likert yang diketahui dengan kategori positif. Selanjutnya teknik pengumpulan dan analisis data, yang mana teknik pengumpulan data yaitu dengan melalui angket. Angket digunakan untuk menguji validitas, praktikalitas, dan efektivitas penggunaan media pembelajaran video animasi berbasis Flocknow terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya teknik analisis data dan pengolahan datanya yaitu yang pertama teknik validitas diberikan kepada para ahli yaitu 2 orang dosen. Untuk memvalidasi video pembelajaran dapat dilihat dari angket yang telah diisi oleh validator tersebut. Yang kedua yaitu praktikalitas, yang mana kepraktikalitasan media pembelajaran diberikan kepada pendidik dan beberapa orang peserta didik. Yang selanjutnya efektivitas. Mengetahui efektivitas media pembelajaran yaitu melalui angket yang disusun dengan kategori positif. Teknik analisis dan pengolahan data menggunakan angket. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan penelitian. Yang pertama, tahap define atau pendefinisian yang terdiri dari analisis awal, analisis peserta didik, analisis tujuan, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan. Yang kedua yaitu tahap desain atau perencanaan yang terdiri dari penyusunan standar tes, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal. Selanjutnya tahap development yaitu pengembangan, yang mana pada tahap ini melakukan validasi ahli dan selanjutnya melakukan uji coba pengembangan. Yang keempat yaitu tahap disseminate atau penyebarluasan. Yang pertama yaitu validator testing. Yang kedua yaitu packaging. Yang ketiga yaitu diffusion dan adaptasi. Sekian video panduan kerja mahasiswa yang telah saya buat berupa proposal dengan judul penelitian yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis Flocknow terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada tema 2 subtema materi sistem pernafasan manusia kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.